pada pertemuan yang kita pada hari ini. Ibu minta seorang untuk memimpin kita dalam doa. Dan teman-teman dan kita siapkan semua yang berdoa. Kami dalam doa. Baik, terima kasih Diantis. Sebelum kita masuk materi, sini maafkan dulu ya. Ya Ibu. Yang saya Indah, hadir Ibu. Filomena, hadir Ibu. Lydia Jalaus, hadir Ibu. Rosalia, hadir Ibu. Maria Ignacia, hadir Ibu. Diana Francisca, hadir Ibu. Amelia, hadir Ibu. Scholastica, hadir Ibu. Di sangat luar biasa ya, Isma hadir ya. Ya Ibu. Bagian materi yang akan diberikan pada hari ini yaitu tentang pengambilan keputusan karir. Jadi tujuan Ibu memberikan layanan ini agar adik-adik ketika mengambil suatu keputusan karir nanti, adik-adik perlu mempersiapkan diri mulai dari sekarang agar adik-adik tidak salah dalam mengambil suatu keputusan tentang karir adik-adik ini. Oke, jadi namun sebelum itu Ibu melihat adik-adik kurang bersemangat ya, jadi di sini Ibu meminta adik-adik berdiri kita breathing. Oke, jadi ice breathing di sini yaitu tentang sakit, sikut, dan sikat. Pasti adik-adik sudah tahu kalau semua. Sudah ya. Di sini kita langsung saja, yaitu sikut, sikut, sakit, sikut, sakit, sakit, sikut, sikat. Ulang sekali lagi ya. Oke, kita ulang sekali lagi. Sikat. Sakit, 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 sikut, sakit, sikut, sakit, sikut. Oke, kita lagi ya. Ya. Fokus adik yang bisa. Oke, kita mulai. Sikut. Sikut. Ibu juga Oke, kita ulang sekali lagi ya. Sikut. Sikut. Sakit. Sikat. Oke, baik. Jadi dari hasil hari pasti adik-adik sudah bersemangat dan sudah memiliki kekuatan ya. Jadi terkait materi kita pada hari ini yaitu tentang pengambilan keputusan karir, maka Ibu mau tanya kepada adik-adik, apakah adik-adik pernah dengar pengambilan keputusan karir dari Ibu? Ada yang tahu apa itu pengambilan keputusan karir? Tahu Ibu, apa itu? Proses pemikiran Ibu. Apakah ada yang lain yang mengetahui tentang pengambilan keputusan karir? Suatu proses dalam pemilihan karir. Baik, jawaban Anda sangat luar biasa ya. Oke, Ibu mau meluruskan bahwa pengambilan keputusan karir dapat diartikan sebagai suatu proses yang melibatkan individu dalam memilih dari berbagai pilihan karir yang ada dengan mempertimbangkan pengetahuan tentang diri sendiri serta informasi mengenai pekerjaan yang tersedia. Jadi ketika adik-adik mulai mengambil suatu keputusan karir, adik-adik perlu mengetahui dulu apa kelebihan dan kekurangan dalam diri adik-adik atau apa potensi yang ada dalam diri adik-adik. Sehingga ketika adik-adik sudah mengambil keputusan karir, adik-adik tidak salah dalam mengambil keputusan karir karena pengambilan keputusan karir yang adik-adik ambil itu berdasarkan bakat dan minat yang ada dalam diri adik-adik. Oke, kita lanjut. Di sini juga ada beberapa tujuan dalam pengambilan keputusan karir. Oke, jadi tujuan karir yang pertama yaitu menentukan arah karir. Jadi ketika adik-adik mau mengambil suatu keputusan karir, maka
Hal ini dapat membantu adik-adik dalam memilih bidang pekerjaan atau profesi yang sesuai dengan minat dan kemampuan serta nilai yang adik-adik miliki. Terus yang kedua yaitu mencapai kepuasan dan kesuksesan. Jadi di mana ketika adik-adik mengambil suatu keputusan yang sesuai dengan bakat dan minat dalam diri adik-adik, maka adik-adik akan merasa puas dengan hasil yang adik-adik capai nanti. Terus yang ketiga yaitu mengoptimalkan potensi diri. Jadi ketika adik-adik mengambil suatu keputusan karir yang sesuai dengan bakat dan minat dalam diri adik-adik, maka hal ini juga dapat mengoptimalkan potensi diri adik-adik, di mana adik-adik akan lebih maksimal dalam meningkatkan apa kelebihan dan kekurangan dalam diri adik-adik. Terus yang berikutnya yaitu mencapai keseimbangan hidup. Jadi mencapai keseimbangan hidup di sini di mana ketika adik-adik mengambil suatu keputusan yang tepat, hal ini dapat membantu adik-adik menciptakan keseimbangan hidup antara kehidupan profesional dan kehidupan pribadi adik-adik. Sekarang kita masuk ke manfaat pengambilan keputusan karir. Oke, jadi manfaat yang pertama yaitu kepuasan kerja. Jadi seperti yang Ibu jelaskan tadi bahwa ketika adik-adik mengambil keputusan yang sesuai dengan bakat dan minat dalam diri adik-adik, maka adik-adik akan merasa puas dengan hasil yang adik-adik dapat setelah adik-adik bekerja nanti. Terus yang kedua yaitu peningkatan kerja. Jadi ketika adik-adik merasa cocok dengan pilihan pekerjaan atau pilihan pekerjaan yang adik-adik ambil, maka adik-adik akan cenderung memiliki motivasi dalam diri untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik pada saat adik-adik bekerja nanti. Terus yang berikutnya yaitu mengurangi stres. Jadi dengan adik-adik mengambil suatu keputusan yang sesuai dengan kemampuan yang adik-adik miliki, maka hal ini dapat mengurangi tingkat stres dalam diri adik-adik karena pilihan karir yang adik-adik ambil sesuai dengan apa yang adik-adik inginkan, sehingga mengurangi jenis stres yang adik-adik hadapi nanti. Jadi dari beberapa manfaat dan tujuan tadi, ada juga beberapa langkah dalam mengambil suatu keputusan. Jadi langkah yang pertama ketika mengambil suatu keputusan karir yaitu mengenali diri sendiri. Jadi ketika adik-adik mau mengambil suatu keputusan karir, pertama-tama adik-adik harus mengenal apa sih kelebihan dan kekurangan yang ada dalam diri adik-adik. Setelah adik-adik sudah mengenali diri adik-adik sendiri, adik-adik mulai menjelajah jenis pilihan karir yang dimana adik-adik mulai mencari informasi mengenai jenis pekerjaan atau jurusan-jurusan kuliah nanti setelah lulus adik-adik mau ambil, yang dimana jenis-jenis karir itu adik-adik harus sesuaikan dengan bakat dan minat dalam diri adik-adik. Setelah itu, langkah yang ketiga yaitu adik-adik mulai menjajahkan diri dengan pilihan karir. Jadi seperti Ibu jelaskan tadi bahwa ketika adik-adik sudah mengenal apa kelebihan dan kekurangan dalam diri adik-adik, setelah itu adik-adik sudah mulai mencari berbagai macam informasi tentang jenis karir, adik-adik mulai mencocokkan diri adik dengan pilihan karir yang adik-adik cari tersebut. Setelah itu adik-adik mulai membuat keputusan. Jadi setelah adik-adik sudah menentukan jenis pekerjaan atau karir yang cocok, adik-adik mulai mengambil keputusan yang dimana adik-adik mulai tetapkan pilihan karir yang realistis dan sesuai dengan kemampuan yang adik-adik miliki. Setelah itu langkah yang terakhir yaitu mengevaluasi dan menyesuaikan. Jadi mengevaluasi dan menyesuaikan di sini dimana adik-adik bisa memantau perkembangan karir yang adik-adik pilih itu secara berkala, dan adik-adik mulai mempersiapkan untuk mengubah rencana atau pilihan karir jika adik-adik ingin mengubah jenis karir yang adik-adik sudah pilih tadi. Oke, dari beberapa langkah tersebut, ketika adik-adik mengambil suatu keputusan, pasti ada juga beberapa tantangan dan hambatan yang akan adik-adik hadapi nanti. Jadi yang pertama itu kurangnya informasi tentang pilihan karir.
Jadi terkadang adik-adik malas dalam mencari informasi tentang berbagai jenis karir yang ada. Di sini ibu mau tanya, ada semua pasti sudah memilih HP kan? Sudah ibu. Jadi dengan HP yang ada di dunia, agar bisa memanfaatkan dengan baik dengan HP. Jangan hanya TikTok, tidak ya betul. Jadi dengan HP yang ada di dunia, agar bisa mencari informasi tentang jenis karir yang ingin adik-adik ambil. Terus yang kedua yaitu tekanan dari lingkungan sosial dan keluarga. Jadi terkadang adik-adik orang tua memiliki ekspektasi atau jenis pilihan karir yang tidak sesuai dengan keinginan atau kemauan adik-adik. Yang dimana misalnya orang tua memiliki keinginan untuk adik-adik berkuliah di bagian kesehatan seperti ambil kedokteran atau kesehatan, namun hal itu tidak sesuai dengan bakat atau minat yang adik-adik miliki. Sehingga solusi yang dapat diberikan untuk mengatasi hal ini adalah di mana adik-adik perlu terbuka dengan orang tua, di mana adik-adik menjelaskan apa dan minat dalam diri adik-adik, sehingga orang tua dapat mengerti apa kemauan atau keinginan dari adik-adik. Terus yang keempat yaitu ketidakpastian dan risiko dalam memilih karir. Jadi hal ini dimana ketika misalnya nanti adik-adik memilih jurusan di bagian musik, dari situ ketika nanti adik-adik bekerja mungkin prospek kerja atau lapangan kerjanya sangat sempit, sehingga ini juga menjadi hambatan ketika adik-adik mengambil keputusan karir tentang jenis jurusan yang lapangan kerjanya sangat terbatas. Terus yang berikutnya itu keterbatasan keterampilan dan penilaian diri. Jadi hal ini tentunya sangat penting ya. Jadi ketika adik-adik tidak mengetahui apa potensi atau bakat dalam diri adik-adik, maka hal ini juga akan menjadi suatu tantangan atau hambatan ketika adik-adik mengambil suatu keputusan karir. Jadi solusi yang dapat diberikan di mana adik-adik tak mungkin mengikuti tes bakat atau minat, atau juga adik-adik bisa mengembangkan apa minat yang ada dalam diri adik-adik melalui ekstrakurikuler atau mengikuti berbagai macam seminar atau workshop, dan juga berbagai jenis magang yang tersedia di sekitar adik-adik. Jadi mungkin hanya itu saja materi yang dapat Ibu berikan pada hari ini. Apakah adik-adik ada pertanyaan atau pengalaman yang ingin adik-adik bagikan? Jika tidak ada, Ibu mau bertanya kepada adik-adik ya. Apa jenis karir yang ingin adik-adik ambil setelah lulus SMA ini? Apakah adik-adik yang sudah tahu jenis karir atau jurusan apa yang ingin adik-adik ambil setelah lulus SMA ini? Sudah ya Bu. Kira-kira siapa yang sudah punya Saya cita-cita? Oke. Apa kira-kira adik pula punya cita-cita? ingin menjadi seperti seorang guru dan ingin kuliah di Universitas Nusa Cendana, khususnya di jurusan bimbingan dan konseling. Luar biasa ya adik. Adik Paula sudah memiliki rencana atau sudah memiliki rencana untuk berkuliah di Universitas Nusa Cendana dengan mengambil prodi bimbingan konseling. Dan luar biasa ya adik Paula. Terus ini mau tanya lagi kepada adik-adik. Apa pentingnya adik-adik mempelajari materi terkait pengambilan keputusan karir hari ini? Saya Bu Lydia, silakan. Baik Ibu, jadi berdasarkan materi yang sudah dilakukan hari ini, mengapa pengambilan keputusan karir itu penting agar kita tidak menghadapi yang namanya kebingungan. Jadi ketika kita sudah memilih karir dengan berbagai jenis alternatif, nah pada hal yang terakhir tadi kan Ibu menjelaskan ada yang namanya pengambilan keputusan. Jadi pengambilan keputusan di sini kita memilih kira-kira mana tadi yang tepat, apa yang sesuai dengan nilai-nilai dan minat dan suka bakat yang ada dalam diri kita. Jadi pentingnya mempelajari pengambilan keputusan hari ini agar kita tidak salah masuk jurusan dan juga kita tidak nantinya ini tidak berdampak negatif terhadap karir dan juga pekerjaan kita. Terima kasih Ibu. Jawab biasa. Jadi dari materi
kita pada hari ini di sini, Ibu mau mengumumkan. Jadi pengambilan keputusan karir adalah proses penting yang melibatkan individu dalam memilih jalur karir yang sesuai dengan potensi, minat dan kemampuan adik-adik untuk merencanakan masa depan yang memuaskan dan sejahtera. Jadi proses ini bertujuan untuk membantu adik-adik menentukan arah karir serta mencapai kepuasan kerja dan mengoptimalkan potensi dan menciptakan keseimbangan untuk adik-adik. Oke, jadi mungkin hanya itu saja materi yang dapat diberikan pada hari ini. Di sini sebelum kita menutup kegiatan kita pada hari ini, Ibu minta satu orang untuk berdoa. Oke. Ibu dan teman-teman, bila kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, terima kasih dari Paula. Oke, jadi pertemuan kita sampai di sini. Semoga materi yang sudah Ibu berikan tadi bisa bermanfaat untuk adik-adik ya. Ya, Bu. Oke, baik, selamat pagi adik-adik. Sampai jumpa. Selamat pagi, Bu.